Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Prof. Bambang Sujanarko ingin mempresentasikan bab 1 mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Dewi Anggraini, dengan NIM 210910301070. Lalu ada Verlina Nurfaradila dengan NIM 210910301053. Ada Siska Ainur Rosida dengan NIM 210910301063. Lalu Rini Agustin Trira Ayu dengan NIM 210910301061. Lalu ada Selaisa Ayu dengan NIM 210910302077. Baik, kami akan memasuki materi selanjutnya. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila itu hadir sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Nilai-nilai tersebut yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi, yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah musyawarah, dan yang terakhir yaitu solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Jika diperhatikan dengan seksama, apakah nilai-nilai tersebut masih ada dalam kehidupan bermasyarakat ataukah malah sebaliknya? Munculnya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa mulai tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkapkan berbagai permasalahan di negara yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Next. Berbagai permasalahan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi salah satu masalah utama yang dialami oleh bangsa Indonesia. Karena penghasilan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan. Yang kedua yaitu korupsi. Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 188 negara pada tahun 2015. Dan berdasarkan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-88 dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai dan moral Pancasila. Yang berikutnya yaitu masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun belakangan ini citra tersebut mulai luntur karena banyaknya kasus pembakaran hutan, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kesadaran dalam memelihara lingkungan itu masih perlu untuk ditingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya yaitu masalah disintegrasi bangsa. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai banyak perbedaan dari berbagai aspek. Konflik-konflik antar golongan di Indonesia muncul dengan menonjolkan keunggulan atau kekarakteristikan budayanya masing-masing yang kemudian memiliki kecenderungan untuk mengarah pada perpecahan sehingga menyebabkan disintegrasi sosial. Penyebab permasalahan dan konflik yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya yaitu masalah dekadensi moral. Dekadensi moral ini biasanya terjadi karena ketidaksiapan masyarakat dalam menerima pengaruh perkembangan teknologi dan media massa, terutama TV dan internet. Fenomena seperti konsumerisme, hedonisme, materialisme itu semakin marak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dapat mengikis moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda. Yang berikutnya yaitu masalah narkoba. Dilihat dari letak strategis, Indonesia itu sangatlah rawan akan penyelundupan penyelundupan obat-obatan terlarang, terutama narkoba. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya itu suram karena kecanduan oleh narkoba. Yang berikutnya 9. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi yaitu mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Masih banyak warga negara
yang belum bisa mendapatkan keadilan secara utuh karena kurangnya atau kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia. Yang berikutnya yaitu masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia yaitu terorisme. Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme ini disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, serta nilai Pancasila yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah terpengaruh oleh keyakinan ekstrim. Lanjut. Yang berikutnya yaitu urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Urgensi itu diantaranya yang pertama, agar mahasiswa tidak tercabut dalam akar budayanya sendiri. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Lanjut. Yang keempat, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Yang terakhir, yang kelima, menurut Branson 1996, urgensi pendidikan Pancasila itu sebagai bentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk mengembangkan civic knowledge and civic skill mahasiswa. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ferlina. Dipersilahkan. Poin selanjutnya adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pada masa kini, infiltrasi budaya asing dengan mudah masuk ke dalam Indonesia, sehingga pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membantu penguatan masyarakat. Antara lain adalah pertama, kesadaran gaya hidup sederhana, dan juga kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang kedua adalah kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk, pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan juga membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Next. Yang keempat adalah mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang terakhir adalah membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Next. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yakni penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T tahun 2011 tertanggal 30 Juni tahun 2011. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 pasal 2 dan juga pasal 35 ayat 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan
menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan juga politik pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama itu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Selain itu, sejarah itu juga merupakan guru kehidupan kita. Melalui pendekatan ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat mengambil hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, diharapkan kita itu dapat memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Selain itu, kita juga dapat berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Nah, yang kedua itu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya, kita mengkaji tentang latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu, kita juga mengkaji tentang masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai kenegaraan dalam kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu bukan hanya sekedar hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis dari para pendiri bangsa negara. Nah, melalui pendekatan sosiologis ini, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk juga perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif menggunakan standar nilai-nilai Pancasila. Nah, sejalan dengan hal itu, kita juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim itu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan dan pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Nah, melalui pendekatan yuridis kita sebagai mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial dan membangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesadaran hukum itu tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana saja, tetapi juga hukum tata negara. Nah, ketiganya ini memerlukan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Nah, dapat kita lihat ya, selama ini itu banyak sebagai menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, yang terakhir itu sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila itu berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita bisa mendiagnosa dan memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui ya, Pancasila itu dalam tataran tertentu itu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Nah, melalui pendekatan politik ini, kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena-fenomena politik
yang bersifat moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Selain itu, kita juga diharapkan bisa memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Nah, melalui kajian tersebut, kita itu diharapkan bisa lebih termotivasi lagi untuk berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Next. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Secara historis, pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila telah konsisten dilakukan dari awal kemerdekaan sampai dengan saat ini. Pada awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai dilakukan dalam bentuk pidato-pidato oleh tokoh-tokoh bangsa dalam rapat akbar yang disiarkan melalui berbagai media, radio, dan surat kabar. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan pendidikan Pancasila adalah setelah terbitnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau bisa disebut P4. Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti kemudian menerbitkan SK nomor 25 Dikti keputusan _1985. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit instruksi Dirjen Perguruan Tinggi nomor 1 tahun 1967 tentang penyusunan perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Next. Keberadaan mata kuliah ini semakin kokoh dengan berlakunya URI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Lalu terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, khususnya pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi Junto pasal 1 SK Dirjen Dikti nomor 467 Dikti keputusan 1999 yang menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh seluruh mahasiswa, baik program diploma atau program sarjana. Next. Kemudian pada tahun 2000, menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, SK Dirjen Dikti nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Yang kedua, SK Dirjen Dikti nomor 265/Dikti/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Yang ketiga, SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/keputusan 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Setelah peristiwa reformasi 1998, lahirlah TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/1978
tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, yang sejak saat itu artinya sudah tidak lagi dilaksanakan. Next. Dengan ditetapkannya UU RI nomor 20 tahun 2003 membuat kembali mengurangnya langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Karena pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Hingga ada beberapa univ yang menggabungkannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menimbulkan kondisi memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa, diterbitkan surat edaran penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu dengan memastikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan minimal 2 SKS minimal SKS dalam dengan pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, keberadaan Pancasila di perguruan tinggi makin dikuatkan dalam pasal 35 juga pasal UU Republik Indonesia nomor 12 2012 tentang pendidikan tinggi untuk yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan tinggi pendidikan Pancasila wajib dimuat oleh perguruan tinggi. Adapun isi pasal tersebut yaitu sebagai berikut. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila UUD Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pembuatan undang-undang ini dimaksudkan agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Next. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah ini dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangannya bisa berasal dari dalam atau dari internal, dari perguruan tingginya sendiri, seperti faktor ketersediaan sumber daya, spesialisasi program studi yang makin tajam sehingga menyebabkan kurangnya ketertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan tantangan yang berasal dari luar atau eksternal itu antara lain krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Sekian, saya lanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila bagi mahasiswa adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Next. Urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi yaitu berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja,
tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Menurut Rianto, menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha atau entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang. Selanjutnya, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Selanjutnya, urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.